Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Kelompok 2 telah menyusun sebuah video yang berdurasi pendek. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Tafsir Tarbawi, yang diampu oleh beliau Bapak Muhammad Bahauddin Shum MPD. Video ini dirancang dan dibuat oleh kelompok 2 yang beranggotakan Naili Nur Faida, Febrina Nabila Arofah, Nailul Hidayah, dan Ifah Nurmaila Alfianti. Nah, yang akan kami bahas pada video ini yaitu mengenai keutamaan belajar pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Adapun pokok-pokok pembahasannya yaitu terkait kajian leksikon atau linguistik, kajian konfirmatif atau juga bisa disebut dengan hadis atau ayat-ayat yang berkaitan dengan kajian pokok. Yang ketiga, asbabun nuzul atau sebab. Yang keempat, analisis ragam bahasa. Yang kelima, analisis generalisasi atau juga bisa disebut dengan aspek kandungan pendidikan. Yang terakhir yaitu hikmah atau kritik praksis. Nah, langsung saja masuk dalam kajian leksikon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid dini ma liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi semua mukmin pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka saja? Beberapa orang ada yang berdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali kepadanya, supaya sebagian dari mereka dapat menjaga dirinya. Mufradatnya seperti kafatan memiliki makna utuh, keseluruhan, integral, atau semua. Jadi yang dimaksudkan pada ayat ini adalah tidak sepatutnya atau tidak sepantasnya orang mukmin itu berangkat secara keseluruhan ke medan perang. Mengapa? Liyatafaqahu, karena mereka sebagian dari mereka ada yang disuruh untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka. Yang ketiga, firqatin berasal dari kata faroko yang bermakna kelompok dalam jumlah yang besar, dan kebalikannya yaitu ta'ifah berasal dari kata tauf yang berarti kelompok dalam jumlah yang kecil, atau dapat dikatakan sebagai sekelompok manusia yang berpisah dari kelompoknya untuk membuat kelompok lain yang berbeda. Karena ayat ini menyuruh ada dua bagian kelompok yang ikut perang, dan ada juga sebagian dari kelompok tersebut ada yang membuat kelompok sendiri untuk memperdalam ilmu agama atau tafaquh fiddin. Yang kedua, menurut kajian konfirmatif atau hadis dan ayat lain yang masih memiliki keterkaitan dengan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Hadis yang pertama yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diswahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 224. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Sebagaimana Quran Surat At-Taubah ayat 122 merupakan anjuran untuk memperdalam ilmu dan menuntut ilmu. Jadi di sini kelompok kami memaparkan hadis-hadis lain yang juga artinya merupakan seruan untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu.
Selanjutnya yaitu man salaka tariq wa yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man jaa'a masjidi hada lam ya'tihi illa li khairi yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang mendatangi masjidku ini, tidaklah ia mendatanginya kecuali untuk kebaikan yang akan dipelajarinya atau diajarkannya. Maka dia sama dengan kedudukan mujahid fi sabilillah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga. Dan hadis yang terakhir yaitu al ulama warathatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaron wala dirhaman walaki warathul ilma faman akhodahu akhoda bihadzi wafir, yang artinya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, melainkan para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut dengan atau telah mengambil bagian yang cukup. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami'. Setelah hadis-hadis lain, ini ada sebuah ayat yang juga masih memiliki keterkaitan dengan surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ashwazu fashwazu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari hadis dan ayat tersebut, juga dari Quran surat At-Taubah ayat 122, kita dapat menyimpulkan bahwa menuntut ilmu itu memang hukumnya wajib. Dan kita juga dianjurkan untuk memperdalam ilmu, entah itu ilmu agama ataupun itu ilmu pengetahuan apapun. Karena ilmu nanti akan berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Langsung saja kepada asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya yaitu Ibnu Abu Hatim dalam hadis lainnya juga menjelaskan asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 122. Riwayat hadis tersebut melalui Abdullah bin Ubaid bin Umair yang menceritakan bahwa keinginan umat Islam untuk ikut berjihad sangatlah besar, sehingga pada saat Rasulullah mengirimkan pasukan perang, mereka semua ingin pergi perang tanpa ada yang tertinggal. Mereka juga meninggalkan Nabi Muhammad SAW di Madinah bersama dengan orang-orang yang lemah. Untuk itu, ayat ini diturunkan oleh Allah sebagai seruan agar mereka tidak sepantasnya pergi ke medan perang semua. Seharusnya ada sebagian yang memperdalam ilmu agama, ada yang perang. Ragam bahasa Quran surah At-Taubah ayat 122 yaitu menurut mushaf standar Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum
waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada kajian leksikon, bisa dibaca sendiri. Lanjutannya yaitu ini yang menurut Mushaf Madinah dan huruf Arab gundul. Yaitu yang menurut Mushaf Madinah terdapat ayatnya terdapat syakal atau harokatnya, sedangkan di huruf Arab gundul tidak ada. Bisa dilihat perbedaannya. Ini untuk mufradatnya, potongan dari ayat-ayat tadi, potongan-potongan ayat tadi dimulai dari min, fi, wa, makana, ida, kulli, minhum, la'allahu ilaihim, ad-dini, al-mu'minuna, falaula, kafah, dan arti-artinya itu tadi. Potongan-potongan ini merupakan potongan dari Quran Surat At-Taubah ayat 122. Selanjutnya mengenai nilai pendidikan yang terdapat di dalam Surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama, kewajiban mendalami ilmu agama serta kesiapan untuk mengamalkannya. Maksudnya yaitu tidak patut bagi orang mukmin dan juga tidak dituntut secara keseluruhan untuk pergi ke medan perang. Diharapkan sebagian ada yang memperdalam ilmu, ada yang ikut perang, karena orang yang berdalam ilmu itu dapat digunakan untuk saling melindungi dan mengingatkan kepada orang yang perang. Yang ketiga, hasil dari pembelajaran yang dilakukan itu tidak hanya digunakan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua orang atau semua kalangan yang membutuhkannya. Yang terakhir yaitu orang yang menuntut ilmu, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi, yang berada di kajian konfirmatif. Yang terakhir yaitu kritik praksis atau biasa disebut dengan hikmah atau ibrah yang dapat kita ambil. Apa sih yang dapat kita ambil dari Quran Surat At-Taubah ayat 122 itu kira-kira? Yang pertama, agar selalu memperbaiki niat dalam mencari ilmu, yaitu mencari ilmu harus ditujukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niat yang lain. Yang kedua, betapa pentingnya ilmu agar tetap dijaga dan dikaji supaya dapat diajarkan kembali kepada generasi-generasi berikutnya. Yang ketiga, memberantas kebodohan umat. Yang keempat, pentingnya membagi amanat, tugas dan tanggung jawab dalam suatu pendidikan agar tercapai target yang diinginkan. Yang kelima, meningkatnya kesungguhan dalam perdalam ilmu. Jadi, tafsir kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 122 itu mengajak kita semua agar senantiasa memperdalam ilmu agama, entah itu ilmu pengetahuan. Nah, ini referensi yang sebagai acuan yang kami buat itu mengambil dari referensi sini. Video ini dan juga makalah yang kami share di grup itu mengambil dari ini, dari jurnal-jurnal ini. Nah, sekian video dari kami. Tetap jaga kesehatan ya kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga kita juga tidak bosan-bosan untuk selalu memperdalam ilmu kita, baik itu ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Semangat belajar, semangat memperbaiki diri. Dan kami mohon maaf jika dalam penyajian video ini ada yang menyinggung kalian atau ada yang kurang berkenan atau terdapat kesalahan dari mulai tutur kata atau dalam hal penyajiannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.